Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Grafil Lurangian dengan NIM 2174174, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul tentang gambaran surveillance kasus leptospirosis berdasarkan pelaksanaan sistem surveillance di Kota Semarang atau studi kasus di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pada jurnal ini ada 5 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Pada abstrak ini ada 2 poin penting di dalamnya. Yang tulisan berwarna hitam adalah latar belakang dan yang berwarna biru adalah hasil kesimpulan dan hasil penelitian dan kesimpulan. Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Leptospira, patogen bakteri yang ditularkan secara langsung atau tidak langsung dari hewan ke manusia, sehingga penyakit ini diklasifikasikan dalam zoonosis. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang paling banyak tersebar luas di dunia. Penyakit ini menjadi salah satu penyebab utama kematian di Kota Semarang. Program pengendalian kasus leptospirosis di Semarang terus terjadi setiap tahun. Namun jumlah kasus terus meningkat eksis dan meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang surveillance kasus leptospirosis dalam penerapan sistem surveillance di Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, mendalam, wawancara. Sampel penelitian ini sebanyak 12 subjek penelitian dengan menggunakan teknik sampling purposif. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengumpulan data, semua penerima telah mengumpulkan semua unsur pendataan dan pelaporan data. Dalam hal pengolahan data kasus, sebagian besar subjek penelitian sudah melakukannya. Semua pengolahan data jumlah kasus suspek, probable, dan konfirmasi menggunakan analisis deskriptif. Metode deteksi yang digunakan adalah RDT atau Rapid Diagnosis Test dengan leptotek. Penyebar luasan informasi dan umpan balik oleh semua subjek penelitian. Tindak lanjut evaluasi telah dilakukan secara intensif oleh Kota Semarang, Kantor Kesehatan. Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk mengadakan pelatihan tentang surveillance di seluruh puskesmas Kota Semarang, dan diperlukan analisis dan pemanfaatan perangkat lunak, JIS, dan aplikasi SPSS. Critical review dari jurnal ini sebagai laporan penelitian abstrak seharusnya berisi ada 4 poin, yaitu tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Dalam jurnal yang telah saya review tadi ada 4 poin penting tersebut. Dalam pendahuluan ada 3 poin yang akan dijelaskan, yaitu latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Dalam latar belakang dibutuhkan gambaran surveillance kasus leptospirosis untuk mengetahui distribusi kasus leptospirosis berdasarkan segala aspek guna upaya menurunkan angka kasus leptospirosis di Kota Semarang. Dalam permasalahan ini ada 2 poin penting. Yang pertama, bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian penyakit leptospirosis, dan yang kedua, seberapa besar dibutuhkannya gambaran surveillance untuk mengetahui kasus leptospirosis di Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tentang surveillance kasus leptospirosis dengan penerapan sistem surveillance di Kota Semarang. Dalam critical review, pendahuluan sudah pas karena idealnya pendahuluan berkisar 10-20% dari total tulisan pada jurnal. Dan sekarang dalam metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sebagian besar subjek penelitian melakukan analisa dengan menggunakan analisa deskriptif dan interpretasi data. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kasus. Critical review-nya, apakah terdapat rancangan penelitian yang sesuai dengan tujuan? Ya,
karena dalam metode penelitian membahas dan menggambarkan surveillance kasus leptospirosis dilihat dari pelaksanaan sistem surveillance di Kota Semarang. Pada hasil dan pembahasan ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengumpulan data, semua penerima telah mengumpulkan semua unsur pendataan dan pelaporan data. Sampel penelitian sebanyak 12 subjek penelitian dengan menggunakan teknik sampling purposif. Dalam hal pengolahan data kasus, sebagian besar subjek penelitian sudah melakukan semua pengolahan data jumlah kasus suspek, probable, dan konfirmasi menggunakan analisis deskriptif. Metode deteksi yang digunakan adalah RDT atau Rapid Diagnostic Test dengan Leptotec. Penyebar luasan informasi dan umpan balik oleh semua subjek penelitian. Tindak lanjut dan evaluasi telah dilakukan secara intensif oleh kantor kesehatan untuk mengurangi kendala-kendala guna menekan angka kasus leptospirosis di Kota Semarang. Pada critical review ini, apakah analisis akurat dan jelas? Ya, karena semua analisis ditulis dengan jelas dan dapat dipahami. Pada kesimpulan di sini ada 4 poin kesimpulan. Yang pertama, pelaksanaan pengumpulan data semua unsur data surveillance kasus leptospirosis pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah dilakukan oleh semua petugas surveillance epidemiologi dan semua puskesmas sudah melakukan deteksi kasus surveillance aktif dan pasif. Dengan metode deteksi suspek yang dilakukan menggunakan RDT atau Rapid Diagnostic Test. Dan yang kedua, pelaksanaan pengolahan dan penyajian data puskesmas sudah dilaksanakan oleh sebagian besar puskesmas dengan menggunakan teknologi komputerisasi dan aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data adalah aplikasi Lunak Microsoft Office Excel dan GIS atau Geography Information System. Belum ada puskesmas yang menggunakan aplikasi SPSS untuk pengolahan data kasus leptospirosis. Dan yang ketiga, sebagian besar puskesmas di Kota Semarang sudah melakukan pelaksanaan analisis dan interpretasi data. Pelaksanaan analisis dan interpretasi data tersebut menggunakan analisa deskriptif dan belum ada yang menggunakan analisa analitik. Padahal dengan menggunakan analisa analitik dapat ditemukan faktor risiko kejadian leptospirosis agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan faktor risiko tersebut guna menekankan angka kasus leptospirosis. Dan yang terakhir, pelaksanaan penyebar luasan dan informasi oleh puskesmas di Kota Semarang dilakukan melalui penyuluhan kepada kader, lintas sektoral terkait, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sedangkan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dilakukan dengan memberikan feedback kepada semua kepala puskesmas mengenai ketepatan dan kecepatan laporan, serta diadakan pelaksanaan rapat koordinasi apabila ada peningkatan kasus leptospirosis. Pelaksanaan evaluasi ini dan tindak lanjut sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan cara supervisi rutin terpadu di seluruh puskesmas dan pelaksanaan monitoring evaluasi. Dalam critical review ini, pada kesimpulan ini, penulis melaporkan sesuai hasil penelitian. Sekian hasil review dari jurnal yang telah saya ambil, dan terima kasih.